Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ada kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya. Ada berita baru teman-teman, bahwa masyarakat Sambang, khususnya di daerah Madura, sedikit demi sedikit sudah mulai tersadarkan dari doktrin Ba'alawi. Di sini kita akan bawakan insya Allah ya pernyataan dari Kiai Haji Mustamar ketika beliau mediasi kepada rakyat Madura. Sedikit demi sedikit dipahamkan ya tentang ilmu nasab, siapa sebenarnya klan Ba'alawi ya, sehingga alhamdulillah mereka semakin tersadarkan. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa teman-teman. Kita tahulah ya, Madura itu paling fanatik dengan dunia perhabiban. Namun alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah dipahamkan siapa sebenarnya mereka, doktrin mereka, bagaimana penyimpangan mereka, sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah bagi mereka. Baik teman-teman, kita akan simak ceramah atau pernyataan dari Bapak Kiai Mustamar ya, Marzuki Mustamar. Para jamaah nyuwun ngapunten niku dari Banyuwantes Sampang. Ternyata jalan Madura itu nggak bisa diprediksi. Sebetulnya nggak terlalu rame, cuma badhe ngebut mboten wani sebab kadang beda maro nyolonong ngoten niku. Dadi lek mboten ngati-ngati malah dadi perkara. Alhamdulillah di sana meskipun situasi ngoten niku, tapi ternyata kita telaten mengurai benang kusut, kita sampaikan dalil bukti dengan keilmuan tentu, bukan pakai emosi. Alhamdulillah ribuan orang tadi bisa dipahamkan berorawuh tentang nasab dan sebagainya. Padahal Sampang nggak main-main, Sampang itu lagi lah. Tapi tetap kita adem, kita sampaikan secara faktual, rasional, dan tentu dengan data yang akurat. Alhamdulillah orang bisa pada paham. Nah, nyun sewu ngeten iki sama nojo rame-rame tak setel. Kita bisa membuka kembali bagaimana Rasulullah didatangkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi, arsalahullahu bila kafatil harbi jinnan wa insan. Arsalahullahu bila kafatil harbi jinnan wa insan. Basyirun wa basyirun wa nadhirun bil huda wa dinil hakim. Ila akhir ayat. Satu lagi, u'idtu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung, intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ismi'atnya. Dan coro-coro itu lebih luas sebenarnya sesuai tahunnya. Teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Teman-teman yakti nekaan. Nah, niki suaranya coba semerep.
Suara di sini. Semarang dah. Masuk ke Titen. Saman kandani ya. Ini saman kandani mengkengge. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Suara teman-teman. Siapa yang kenal suara tadi yang membacakan ayat yang banyak keliru ayat yang dibacakan? Saya yakin teman-teman sudah paham ya suara dari si Abah ini yang merupakan katanya ya pimpinan Thariqah mursyid se-Indonesia teman-teman. Ya. Baik, kita akan dengarkan kembali teman-teman. Jadi mursyidnya para mursyid bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia, contohnya juga keren. Tapi ini loh, ulama nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngerti nih wow. Mana nyun sewu ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Jadi ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Bukan wa ma arsalna kafatal jinni wal insi, ya, bukan begitu ya. Jadi baca ayatnya saja sudah salah teman-teman ya, tapi ditokohkan menjadi ketua mursyid Thariqah sedunia. Ini aneh kan teman-teman ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Wonten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin apa jinnan wa insan tuamat ampai. Nah tentu nambah-nambahi ayat itu disengaja ke kafir, merubah ayat kalau disengaja kafir, kalau nggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun Allah kum marang sira kabeh nekake rasulun ing rasul. Rasul ku fa'il kok ing iku gimana? Nah, niki contoh berurau. Ini teman-teman ya. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa seorang dai, tokoh agama yang kesana kemari ceramah tentang masalah agama wajib belajar bahasa Arab dan harus bisa bahasa Arab. Ya, ini bukti nyata ketika menerjemahkan kalimat laqad ja'akum ayat ya, Rasul min anfusikum. Di situ Nabi Muhammad itu sebagai fa'il. Sungguh telah datang seorang Rasul bagi kalian. Ya, jadi yang Rasul yang datang untuk kalian, bukan kalian datang kepada Rasul, bukan. Jadi jangan dimaknai dengan maf'ul bih atau objek, tapi apa? Sebagai subjek, yaitu fa'ilnya. Nah ini ya. Jadi karena keliru dalam menerjemahkan, maka akan rusak maknanya. Ini semuanya dibangun di atas ilmu bahasa Arab. Ya, makanya teman-teman harus aktif ya dalam memilih guru. Sekarang udah banyak ustaz-ustaz di media sosial, tapi kita lihat ya, kita selektif apakah dia pendidikannya, kemudian backgroundnya bagaimana, bisa bahasa Arab atau tidak. Nah, ini perlu kita teliti kembali. Tidak hanya pandai bicara saja, tapi harus juga punya ilmu alat, ilmu yang mumpuni dari ilmu bahasa Arab. Nah, kita lanjut teman-teman. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang
itu jangan hanya melihat brandingnya, jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya, dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Dari dulu nggak pernah neko-neko, dari dulu nggak pernah mencela, nggak pernah kontroversial, lurus. Kalaupun sesekali salah, ya kabeh wong tahu salah, tapi bukan disengaja. Ketika orang itu track recordnya baik, kapasitas juga oke, maka dia berdandan kayak apapun ya tetap itu yang jadi panutan. Bahkan ada orang yang gak suka menyebutnya hewan, binatang, anjing, babi atau apa, ya kita tetap manut dia wong nyatana alim, tetap manut dia wong nyatanya nyuncau rekam jejaknya nggak suka menipu, nggak berbohong, nggak berkhianat, nggak gendaan, rekam jejak oke, kapasitas juga oke. Paham ya? Ini kudu tegas para rawuh, ojo sampai diakusi dengan penampilan. Lalu nyun sewu, konco-konco politik cek gampangnya memberi titel Kiai Haji. Nek mboten duwe track record sebagai kiai, meskipun nyun sewu gara-gara duduk sebagai pengurus organisasi, ketua atau apalah, lalu diberi gelar Kiai Haji, ya kita tetap mboten ngarani Kiai Haji wong pancen nyatane nggih mboten ngalim. Saniki modele diundang kampanye iso dalil didik wis diarani Kiai Haji, diserbani wis diarani Kiai Haji. Mungkin jadi pengurus organisasi wis diarani Kiai Haji, padahal dia jadi pengurus organisasi jadi ini lo kadang nyogok-nyogok. Saman mirang Jawa Ki Said pengira tenggase ngira peristiwa muktamar kan jadi karena main ini kita lah ngoten niku mesok gara-gara jadi pengurusnya malah disebut Kiai Haji. Nek cara kula titel Kiai Haji niku nggih orang yang harus jelas track recordnya. Mondok ning di Mas Lirboyo Langitan kali Ploso pirang tahun sak menit tahun, dan nyatanya di rumah kita pinggir berlemari-lemari. Lalu perjuangannya Masya Allah sregep, rutinan yang ranting purun, rutinan tengkondo kandang purun. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, ini sebuah pelajaran untuk kita semua agar selektif dalam menilai seseorang, ya, atau mengambil guru. Kita jadikan dia sebagai guru, panutan atau tokoh agama terutama ya. Kalau memang track record ya, jejak rekamnya itu dia berpendidikan dari pesantren, ya, dia bisa baca kitab, ya, pemahamannya lurus, maka silakan diambil ilmunya. Tapi ternyata nggak ada jejak rekam dari sisi pendidikannya, sekolah di mana, ya, bisa baca bahasa Arab atau tidak. Nah ini maka perlu dipertanyakan. Maka nggak bisa kemudian lantas kita ambil sebagai guru begitu saja. Nggak bisa teman-teman ya. Mungkin yang demikian bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.